Situasi perang Rusia-Ukraina kian semakin memanas dan dikhawatirkan akan berdampak pada perang regional yang semakin meluas di kawasan Eropa. Pasalnya perang Rusia-Ukraina turut melibatkan negara-negara besar di dunia yang memiliki kemampuan nuklir. Bergabungnya negara Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris untuk membantu Ukraina dalam perang tentunya akan berdampak pada stabilitas geopolitik yang akan semakin meningkatkan ketegangan. Hal tersebut terlihat di saat Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memberikan dukungan penuh untuk Ukraina dengan menyuplai rudal jarak jauh untuk Kiev, sehingga perlawanan sengit dengan saling balas serangan rudal antara Rusia dan Ukraina kian semakin masif di bulan November ini. Namun perang antara Rusia dengan Ukraina yang didukung penuh oleh Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi militer NATO tampaknya kian semakin membara setelah Ukraina kembali melancarkan serangan rudal jarak jauh ATACMS dan rudal Storm Shadow pasukan barat yang dibalas dengan serangan rudal balistik hipersonik IRBM Oresnik Rusia. Saling balas serangan rudal jarak jauh antara Rusia dan Ukraina ini merupakan pertama kalinya sejak perang Rusia dan Ukraina dimulai pada Februari 2022 lalu. Sehingga tidak heran jika beberapa analis berspekulasi kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga dimulai dalam perang Rusia-Ukraina yang didukung pentolan negara-negara anggota NATO. Selain itu, dengan adanya perubahan doktrin nuklir Rusia sebagai peringatan keras untuk Amerika Serikat dan negara aliansi militer NATO yang mendukung Ukraina dalam perang, bukan tidak mungkin akan menyeret langsung Amerika Serikat dan NATO dalam perang. Tidak hanya itu, sebab Amerika Serikat dan Rusia yang merupakan negara dengan hulu ledak nuklir terbanyak di dunia saat ini juga tidak jarang membahas perang nuklir antara kedua negara superpower tersebut. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Amerika Serikat sebelumnya, yang menyatakan kesiapan Amerika Serikat untuk menggunakan senjata nuklir jika diperlukan. Menurut Stratcom Amerika Serikat, ia hanya akan melakukan dengan syarat yang dapat diterima bagi negara dan kepentingannya, sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh juru bicara Komando Strategis Stratcom Amerika Serikat, Lakshmana Bunat Thomas Buchanan, setelah Moskow mengadopsi doktrin nuklir baru di tengah perang Rusia-Ukraina yang setiap saat bisa berubah menjadi konflik global. Jika kita harus melakukan pertukaran, maka kita ingin melakukannya dengan syarat yang paling dapat diterima oleh Amerika Serikat, yaitu mempertahankan posisi di mana Amerika Serikat sebagai negara besar dipandang sebagai pemimpin dunia, kata Buchanan mengutip dari media Anadolu pada 29 November 2024. Sementara di sisi lain, pada saat yang sama, ia juga menekankan bahwa Amerika Serikat tidak ingin berada dalam lingkungan yang akan mengikuti pertukaran serangan nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat dan berusaha menghindari skenario semacam itu. Namun untuk menghindari pertukaran nuklir atau saling serang antara Amerika Serikat dan Rusia, Lakshmana Bunat Thomas kemudian mendesak dialog yang sedang berlangsung dengan Rusia, China, dan Korea Utara untuk mengurangi resiko konflik nuklir, seraya menambahkan bahwa senjata nuklir adalah merupakan senjata politik. Pernyataan Stratcom ini muncul beberapa hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mendandatangani doktrin nuklir baru yang menguraikan skenario di mana Moskow akan diberi wewenang untuk menyebarkan persenjataan nuklirnya untuk menghadapi musuh negaranya. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 29 November 2024, perang Rusia dan Ukraina ini memang menjadi salah satu perang terlama saat ini, di mana negara Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris menjadi negara sekutu NATO yang paling terdepan membela Ukraina. Hal itu terlihat di mana selain memberikan dukungan politik dan ekonomi, ketiga negara superpower tersebut juga secara terang-terangan
menyuplai sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh untuk dapat menyerang situs vital militer Rusia untuk yang pertama kalinya sejak 19 November. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Ukraina nekat menyerang pangkalan udara di wilayah Rusia dengan rudal canggih ATACMS pasukan Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya setelah Amerika Serikat mengizinkan menggunakan rudal balistik jarak jauh ATACMS. Menurut sumber media informasi terkait, serangan militer Ukraina yang menggunakan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat telah menghantam pangkalan udara Kalino milik Rusia, di mana pangkalan tersebut berada di wilayah Kursk, sekitar 60 mil dari perbatasan Ukraina. Serangan itu terjadi saat Ukraina berjuang untuk mempertahankan sebagian wilayah Kursk yang direbut selama invasi balik pada bulan Agustus. Selain itu, pada 26 November kemarin, 7 rudal ATACMS dan 12 UAV menyerang wilayah Kursk pada malam hari. Namun dalam serangan rudal dan drone oleh militer Ukraina ke wilayah Kursk, beberapa rudal dan drone tempur tersebut berhasil ditembak jatuh oleh Rusia. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait lainnya, usai Amerika Serikat dan Inggris menyuplai rudal balistik jarak jauh berbasis darat dan udara untuk memperkuat militer Ukraina, baru-baru ini Inggris dikabarkan telah kembali memberikan puluhan rudal jarak jauh Storm Shadow tambahan ke Ukraina karena persediaan amunisi Ukraina yang semakin menipis. Menurut sumber media informasi Bloomberg yang kami kutip pada 29 November, sebelumnya, pengiriman rudal balistik Storm Shadow Inggris tersebut tidak diumumkan ke publik dan telah selesai dikirim sebelum Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis memberikan Kiev izin untuk dapat melancarkan serangan rudal balistik jarak jauh ke Rusia. Seperti yang kita ketahui, rudal Storm Shadow buatan Inggris ini adalah merupakan rudal berpemandu presisi yang diluncurkan dari udara dengan menggunakan pesawat jet tempur yang memiliki jangkauan lebih dari 250 km yang telah beroperasi sejak awal tahun 2000-an. Inggris telah mengembangkan rudal balistik jarak jauh tersebut bersama dengan Prancis, dan varian rudal yang digunakan Prancis dikenal sebagai rudal Scalp. Sementara menurut laporan media Inggris, militer Ukraina telah menembakkan rudal Storm Shadow untuk yang pertama kalinya ke wilayah Rusia yang diakui secara internasional dengan menargetkan wilayah Kursk. Sementara di sisi lain, usai Amerika Serikat dan Inggris secara terang-terangan menyuplai dan mengizinkan Ukraina menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka, Prancis yang merupakan salah satu negara sekutu NATO juga telah memberikan izin terhadap Ukraina untuk menggunakan rudal Scalp. Hal itu terlihat dalam perkembangan terbaru di perang Rusia-Ukraina, di mana Prancis menyatakan resmi bergabung dengan Amerika Serikat dan Inggris, dan ketiganya termasuk negara anggota NATO dengan negara pemilik senjata nuklir yang memutuskan untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka untuk menargetkan situs-situs penting Rusia. Setelah diizinkan Prancis, Ukraina dapat menggunakan rudal jarak jauhnya untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot. Sementara itu, adapun jenis rudal jarak jauh yang kini dapat digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia, yaitu adalah rudal Scalp, dan memiliki kemampuan yang sama dengan rudal Storm Shadow milik Inggris yang telah digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia pada 19 November kemarin. Seperti yang kita ketahui, kedua jenis rudal jarak jauh buatan Inggris dan Prancis ini merupakan jenis rudal berbasis udara atau dapat diluncurkan pada target sasaran musuh dengan menggunakan pesawat jet tempur. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang menanggapi suplai sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh negara aliansi NATO ini dianggap sebagai lonceng kematian bagi Ukraina.
Hal yang sama pun juga telah disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahwa jika Ukraina masih tetap nekat menggunakan rudal-rudal buatan Barat untuk menyerang Rusia, Moskow akan membalasnya dengan serangan yang lebih besar.